Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Jenis dari Property.com. Sekarang kita sudah berada di Nusa Dua. Dan sekarang kita akan mereview salah satu villa yang memiliki konsep modern tropikal dengan vibe Santorini yang bercampur dengan tropikal Bali. Dan villa ini juga memiliki pemandangan laut yang keren banget. Penasaran? Yuk simak video ini sampai habis. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Yuk sini ikutin aku. Kita akan review bagian depannya. Dapat dilihat pada bagian depannya ini, bangunan ini itu dominan menggunakan cat warna putih yang memiliki kesan bersih, terang, dan juga spacious serta elegan. Dan bangunan ini itu banyak menggunakan sudut lengkungan dan lengkungan tinggi ala villa Mediterranean yang sedang hits dipakai di villa-villa di Bali. Di sini sudah ada carportnya, teman-teman dapat lihat. Di sini itu ada aksen melengkung pada dindingnya dan diitari dengan batu alam berwarna putih yang senada juga dengan cat temboknya. Di sini untuk carportnya muat untuk satu mobil dan beberapa motor. Mobilnya sendiri ini tidak terlalu besar ya, mungkin city car yang muat 4 orang penumpang seperti itu ya. Di sini juga sudah ada lampu penerangan untuk menerangi carportnya. Carportnya ini juga sudah dipaving, jadi jika ada air hujan yang turun, itu tidak akan menggenang di carportnya, tapi bisa langsung turun ke bawah gitu. Masuk lebih dalam, dapat dilihat di sini itu sudah ada tanaman-tanaman hias yang mempercantik area depan daripada villa ini. Di sini karena panas, jadi kita butuh tanaman hijau supaya bangunan ini juga terlihat lebih sejuk dan juga terlihat lebih segar gitu ya. Di sini ada pintu masuknya. Jadi pintu masuknya ini ada aksen lengkungannya pada dindingnya menggunakan pintu kayu dengan khas Balinya, ada ukiran Balinya juga gitu. Di sini sudah ada lampu sorot yang menyorot ke bawah yang memberikan tanda bahwa ini adalah halaman depan dan ini adalah pintu masuknya untuk ke dalam. Masuk lebih dalam. Selamat datang di villa ini. Begitu masuk, kalian langsung disambut dengan kolam renang yang bentuknya itu organik, nggak kaku kotak. Lalu di sini ada tanaman hias yang memanjang sampai ke ujung sana yang memberikan kesan modern tropikalnya. Lalu pada dindingnya, di sini sudah ada aksen lengkungan yang menjadi aksen visual mempercantik area outdoor ini. Lalu untuk lantainya sendiri di sini menggunakan ubin heksagonal yang warnanya itu netral dan mirip seperti warna dindingnya ini. Dia itu tahan panas dan juga tidak mudah licin. Jadi cocok banget buat ditaruh di area outdoor yang basah. Masuk ke dalam sudah disambut dengan konsep open space di mana tidak ada sekat antara kitchen dan juga ruang tamunya. Di sini itu interiornya dominan menggunakan warna putih yang dikombinasikan dengan furniture kayu yang bikin suasana jadi lebih homey dan juga lebih hangat. Di sini ada dapurnya. Dapurnya sendiri di sini menggunakan countertop marmer berwarna putih dan juga black backsplash warna hitam yang marmer juga. Di sini sudah ada kitchen sink, lalu ada kompornya juga. Di sebelah sini ada built-in hiasan gitu, ada dispenser, lalu ada hiasan-hiasannya. Nah, di sini juga ada storage space
yang ada aksen kayunya juga, jadi bener-bener senaras dan senada dengan furniture-furniture yang lain. Di sebelah sini ada kulkas dan ada storage-nya. Di sini itu bukan dinding ya teman-teman, ini itu kayak rak yang di built-in jadi satu dengan kitchen-nya. Di sebelah sini sudah ada meja makan yang cukup buat 4 orang atau 6 orang. Mejanya di sini sudah dilaminasi jadi terlihat lebih glossy, seperti sama juga kayak kursinya. Di atas meja juga sudah ada hiasan kayu seperti ini, gelas, dan juga ada ini tatakan gelas. Lalu masuk lebih dalam. Di sini ada ruang tamunya, sudah ada TV dan ada rak di atas yang aksennya itu sama seperti storage space yang ada di dapur. Nah, di sini juga ada kabinet, lalu ada TV, lalu di sini ada meja juga, meja kecil yang di bawahnya kalian bisa taruh berbagai macam barang juga. Lalu ada lacinya juga sebelah sini. Di sini ada lacinya. Ada 2 penyimpanan, jadi kalian bisa taruh berbagai macam barang. Nah, lanjut. Di sebelah sini itu ada kamar mandi tamu. Jadi kamar mandi tamu ini tujuannya supaya kalau misalnya kalian ada tamu tidak masuk ke kamar mandi pribadi, tapi ada kamar mandi khususnya. Nah, di sini itu tepat di bawah tangga. Jadi ini ada ini tangganya, lalu cuman ada toiletnya aja. Sama ada shower. Mungkin kalau misalnya mau numpang mandi gitu ya bisa di sini gitu. Masuk ke kamar yang pertama. Dapat dilihat di sini untuk pintunya ini bentuknya unik banget, dia melengkung. Dia mengikuti frame pintunya sendiri gitu ya. Lucu banget, dan dia menggunakan kayu yang memiliki tone lebih gelap daripada kayu yang lain. Jadi dia memberikan transisi yang seamless yang menjadi pembeda gitu. Masuk lebih dalam, di sini sudah ada kasur. Kamar ini itu memiliki akses langsung ke kolam berenang. Jadi dapat dilihat di sini ada sliding door yang langsung mengarah ke kolam berenang. Dan kamar ini juga punya pemandangan langsung ke kolam berenang. Tapi kalau misalnya kalian mau tutup aja nggak apa-apa, boleh ditutup. Dan karena dia menggunakan sliding door kaca dan juga kacanya besar, jadi untuk pencahayaannya itu 100% masuk buat menyinari seluruh ruangan ini. Jadi tidak gelap, dan juga kalau misalnya dibuka pun sirkulasi udara di ruangan ini pun juga lancar gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa aduh terlalu terang, bisa ditutup pakai tirai bening ini aja. Jadi kayak ya lebih lebih tidak terik, tapi tetap terang gitu ya. Untuk kasurnya di sini menggunakan headboard yang ada aksen kayunya juga. Dan seperti biasa ada aksen lengkungan pada dindingnya. Lalu ada hidden LED lamp dengan menggunakan lampu warm light yang memberikan suasana yang hangat dan juga nyaman di kamar ini. Di sebelah sini juga sudah ada lemari built-in. Dia itu lemarinya gede banget ya, spacious banget. Di atas juga masih ada storage, bener-bener. Nah, di sini tuh juga ada lacinya. Nah, gitu. Ada laci dan di bawahnya juga ada tempat juga. Bener-bener spacious, gede banget. Jadi kalau kamu punya baju banyak, jangan takut kehabisan tempat karena gede, ini gede. Lalu di sini ada meja rias dengan bentuk kaca yang unik, dia melengkung gitu, mengikuti ciri khas dari rumah ini. Nah, di sini ada meja rias dengan laci. Lalu sudah dilengkapi dengan tempat duduknya juga, gitu ya. Di sini ada elemen kayu slated yang bentuknya itu vertikal ke atas, poin gaya modern Japandi, simple tapi klasik. Nah, di sini juga di belakang sini lebih tepatnya ada satu ruangan, yaitu kamar mandinya. Wah, lihat. Jadi kamar mandinya itu berada di balik dinding ini, tapi juga dia punya pintu sendiri juga. Jadi pintunya ada 2 gitu ya. Di sini untuk kamar mandinya dia menggunakan terrazzo bowl yang lagi hits banget dipakai di villa-villa di Bali.
Lalu di sini sudah ada wastafelnya dan ada aksen kayu yang sama seperti tadi, tersebar luas di seluruh hunian ini. Di sini ada kloset, lalu ada bathtubnya, lalu ada water heater dan ada showernya juga. Nah, lalu ada partisi kaca untuk membedakan antara area basah dan area keringnya. Itu. Dan untuk lantainya sendiri, di sini menggunakan keramik yang doff gitu ya, jadi dia nggak licin. Kita kembali lagi di ruang tamu. Nah, untuk di ruang tamunya sendiri di sini dia menggunakan keramik yang doff juga. Jadi dia bukan tipe keramik yang glossy gitu. Jadi nggak licin ya, kecuali kalau misalnya kalian menggunakan kaos kaki gitu. Mungkin agak terasa licin, tapi kalau telanjang kaki aja tidak licin sama sekali. Di sini karena menggunakan pintu kaca yang besar, jadi sirkulasi udara dan juga cahaya matahari itu dapat masuk menerangi ruangan ini. Jadi kita tidak memerlukan lampu lagi kalau misalnya lagi terik-teriknya seperti ini. Dan kalau misalnya pintu dibuka, sirkulasi udara itu akan masuk mengitari ruangan. Jadi dipastikan sirkulasi udara dalam ruangan ini tuh lancar gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian merasa aduh terlalu terik kayak sekarang ini, terlalu terik, seperti biasa kalian bisa pergunakan tirainya ini untuk mengurangi sedikit teriknya gitu ya. Jadi ya nggak terlalu terik banget gitu ya. Lanjut, sekarang kita akan naik ke atas. Nah, sebelum kita naik ke atas, kita dapat lihat untuk temboknya ini, dindingnya ini ada lengkungannya lagi sekali ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk tangganya menggunakan lantai kayu dengan tone yang gelap. Lalu di sebelah sini juga ada aksen lengkungan dan ada lingkaran kotak-kotaknya gitu, yang menjadi focal point daripada tangga ini. Lanjut, kita naik ke lantai 2. Ini kamar nomor 2. Nah, untuk kamar nomor 2-nya ini agak berbeda desainnya dengan kamar yang di bawah, tapi untuk pintunya sama, dia ada lengkungannya juga. Dan beda layout aja sih teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini itu lemarinya di bagian sini, dan sama lemarinya juga gede banget, tapi dia beda desainnya. Nah, ini tuh buat yang gantung-gantungan. Lalu sebelah sini buat baju-baju lipat. Lalu untuk meja riasnya itu di sini. Dan dia kacanya lengkung gini modelnya. Lalu ada aksen kayu seperti tadi gitu. Untuk headboardnya menggunakan kayu dan temboknya itu seperti biasa ada aksen lengkungannya. Kalau di sini kamar ini itu pemandangannya itu langsung ke the balkonnya. Pemandangannya itu bangunan di depan. Lalu kalau misalnya ke sebelah sana itu ada sea view-nya gitu ya. Jadi gak heran kalau misalnya villa ini tuh bener-bener keren banget dan banyak banget yang nyari karena bener-bener segi pemandangan, lokasi, dan fasilitasnya juga oke. Masuk lebih dalam, di sini sudah ada kamar mandinya. Berbeda daripada yang di bawah, di sini tuh hanya menggunakan shower aja. Dan untuk temboknya juga beda. Di sini dia menggunakan terrazzo yang motifnya itu berbeda dengan yang ada di bawah tadi. Dan untuk lantainya juga sama. Dia menggunakan keramik tapi berbeda motif juga. Gitu. Di sini sudah ada wastafel, ada kabinetnya, lalu ada toilet. Dan untuk pintunya dia tidak ada hidden door lagi, tapi langsung pintu gitu ya. Langsung pintu yang tadi, pintu utama. Sama kalau misalnya kalian ngerasa terlalu terik, tinggal ditutup aja. Atau mau menambah privasi karena kan ini terbuka banget ya rasanya ya. Jadi bisa tutup aja pakai tirainya ini. Cuman kalau misalnya kalian ngerasa aduh agak sumpek gitu ya, tinggal dibuka, sirkulasi udara udah pasti bakal masuk. Jadi lebih segar dan tidak pengap. Lanjut, kita masuk ke
kamar nomor 2, tapi sebelum itu di sini ada void. Jadi dia tuh langsung mengarah ke bawah. Gunanya buat apa? Gunanya supaya di lantai atas ini sirkulasi udara tetap lancar dan juga tidak sumpek dan pengap gitu ya. Karena kalau misalnya ditutup semua, hanya ada dari tangga, dari pintu dan ada jendela aja, rasanya kayak masih kurang, masih sumpek dan rasanya panas gitu ya. Tapi kalau misalnya ada void ini, sirkulasi udara lebih lancar gitu. Jadi udara dari bawah bisa ke lantai atas. Di sini juga ada jendela yang bisa dibuka, ada dari kamar, lalu dari kamar sini juga bisa gitu ya. Nah, di sini sudah disediakan kursi dan meja yang bisa dipakai buat bersantai sambil menikmati pemandangan sea view di depan sana gitu ya. Ini kita tutup pakai tirai karena kalau misalnya dibuka terlalu terik, jadi agak panas gitu ya. Jadi kita biarkan tertutup aja. Tapi kalau misalnya kalian membuka, bisa duduk di sini, ngopi, baca buku, minum teh sambil melihat pemandangan. Keren banget. Masuk. Ini adalah kamar yang terakhir. Di sini layoutnya juga berbeda daripada kamar-kamar yang lain. Di sini ada single bed yang pemandangannya itu langsung ke balkon, tapi sebelahnya itu ada jendela yang punya pemandangan langsung ke laut. Dan untuk lemarinya ditaruh di sebelah sini, lalu untuk meja riasnya tersembunyi di belakang pintu. Itu ya. Nah, di sini sama untuk lemarinya sama seperti yang di kamar nomor 2 tadi. Dan untuk kamar mandinya itu ada di sebelah sini. Dia hanya pakai shower dan tidak ada partisi kacanya ya teman-teman. Dan untuk uniknya itu kamar mandi di sini itu agak lengkung gitu ya dia, karena sesuai dengan bangunan yang di bawah ya, karena ini tuh kamar mandinya paling luar. Lalu ada balkon yang langsung mengarah ke luar, ada sea view-nya gitu. Bener-bener indah banget, adem dan sejuk juga kalau kalian berdiri di sini. Dan juga balkonnya ini udah aman ya teman-teman, karena sudah ada railing besi warna hitamnya. Tuh ya, udah ada penjaganya gitu ya. Lanjut, di sebelah sini ada kaca besar yang kalau dibuka juga bakal udara masuk buat memberikan sirkulasi udara yang lancar untuk kamar ini. Jadi dipastikan tidak pengap dan juga tidak sesak gitu ya, tidak sumpek gitu kamar ini. Jadi lebih segar dan juga karena angin sepoi-sepoi masuk jadi adem gitu ya kamar ini. Di sini juga ada headboard dan pada temboknya juga ada hiasan kayu seperti ini. Ada hidden LED lamp juga yang menggunakan lampu warm light gitu. Jadi kamar ini suasananya tuh homey, nyaman, seger, dan juga pemandangannya indah banget. Kayaknya kalau aku tinggal di kamar ini bener-bener nyaman, betah ya diam di kamar ya. Lanjut, kita akan ke rooftopnya. Lewat sini udah panas banget rasanya karena bener-bener langsung atas gitu. Ini ada pintunya. Ini rooftopnya teman-teman. Pemandangannya itu langsung ke laut. Jadi kalian bisa pakai rooftop ini buat bersantai, menjemur pakaian karena mataharinya langsung ya menyorot ke sini. Jadi di sini bisa dibilang lumayan panas. Sudah disediakan kursi juga buat bersantai. Lalu ada keran air mungkin buat menyiram supaya tidak terlalu terasa gersang gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian suka dengan properti ini? Kalau kalian suka dengan properti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman yang sekiranya membutuhkan properti dengan pemandangan indah seperti ini di Nusa Dua. Kalau kalian suka dengan properti ini juga, jangan lupa hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan jadwalkan visit untuk melihat properti ini secara langsung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mau cari properti? Ya di properti.com aja.